Prabowo kembali ke Aceh pantau penanganan bencana. Gerebek tambang emas ilegal, Polda Banten amankan 8 pelaku. Piring terbang debut di SEA Games, Indonesia siap berprestasi. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda. Selain 3 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Ruang Redaksi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto memastikan lahan pertanian rusak akibat banjir di Aceh akan direhabilitasi pemerintah. Presiden juga menjanjikan penghapusan atau relaksasi utang petani terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir di Aceh akan segera ditangani dan direhabilitasi pemerintah. Saat meninjau pembangunan jembatan Bailey di Tepin Mane, ia menegaskan petani tidak perlu cemas atas kerusakan sawah maupun irigasi karena bencana ini masuk dalam kategori force majeure. Prabowo juga menyatakan utang-utang petani terutama KUR yang terdampak bencana akan dihapus atau direlaksasi. Berbagai instansi mulai dari TNI Polri, pemerintah daerah, hingga pekerja lokal bekerja sama untuk mempercepat pemulihan. Kepala Staf Angkatan Darat ditunjuk sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur, memanfaatkan pasukan ZENI untuk pengerjaan konstruksi. Di akhir kunjungan, Presiden menekankan pemerintah hadir untuk menghadapi kesulitan rakyat. Dengan rehabilitasi sawah, penguatan logistik pangan, dan juga pengerahan penuh unsur pemerintah dan TNI Polri, Prabowo memastikan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani Aceh, untuk menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan pasca bencana. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki. Untuk prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional itu cukup banyak. Petani nggak usah khawatir dan bisa kembalikan kebutuhan, karena ini bukan pelarian tapi keadaan terpaksa. Force majeure ya. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Kasat dikerahkan semua ya. Ya Bapak. Itu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Jadi bisa segera membantu. Ya. Kasat? Siap. Panglima? Kapolri? Ya. Kerahkan semua kekuatan. Ya, ini ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Aceh untuk memastikan percepatan penanganan dan juga pemulihan. Presiden juga mengecek distribusi bantuan, evakuasi warga, serta pembukaan akses jalan yang terputus. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Kepala negara tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat untuk melihat perkembangan penanganan bencana sekaligus memastikan bantuan dan pemulihan berjalan cepat. Dari Lanut, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan dengan helikopter Karakal menuju Helipad Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti.
Di sana Prabowo juga meninjau jembatan Bali, Tepuin Mane di Kabupaten Biren, serta posko pengungsian di Desa Balepana, sekaligus mengecek distribusi bantuan evakuasi warga dan upaya membuka akses jalan yang terputus. Sebelumnya Presiden berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta pada pukul 7:55 waktu Indonesia Barat untuk menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Ia didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang menambah anggaran untuk provinsi dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna penanganan bencana. Dana tambahan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bayi dan perempuan di wilayah terdampak. Dalam memimpin rapat penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Kepala negara memutuskan mengalokasikan dana 4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama untuk kebutuhan dasar pengungsi seperti popok bayi dan juga pembalut perempuan. Keputusan ini diambil setelah laporan menunjukkan bahwa anggaran belanja tidak terduga daerah hampir habis di akhir tahun anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan juga beras, kebutuhan harian khusus bagi perempuan dan bayi belum sepenuhnya dapat dipenuhi daerah. Beberapa provinsi telah menyalurkan bantuan antar daerah, namun kemampuan fiskal tetap terbatas. Tito pun mengusulkan tambahan dukungan dari pemerintah pusat agar penanganan di lapangan berjalan lancar. Kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Tapi kalau mungkin Bapak berkenan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka, Pak, untuk membantu masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Prabowo juga langsung menyetujui tambahan anggaran dan memerintahkan dukungan untuk provinsi dihitung terpisah sesuai dengan tingkat kerusakan bahkan hingga 20 miliar. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendampingi kepala daerah dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi dengan cepat. Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bermalam di Aceh dan memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Kepala negara menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bermalam di Aceh untuk memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat yang berlangsung hingga larut malam pada Minggu 7 Desember itu dihadiri para gubernur, bupati, serta pejabat terkait. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir dan juga memastikan kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan kemampuan menghadapi situasi sulit selama seluruh pihak bekerja kompak. Presiden juga mengapresiasi para petugas yang bekerja tanpa lelah di lapangan dan menegaskan pentingnya koordinasi langsung di daerah terdampak untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Prabowo juga menyoroti kebutuhan mendesak seperti obat-obatan dan pakaian bagi warga terdampak. Ia meminta agar pemenuhan kebutuhan sandang dapat menjadi program khusus yang juga sekaligus memberdayakan industri nasional. Pernah mengalami musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah ya kan. Saya hanya memberi moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat ya. Jadi mungkin ratas kita nanti di daerah-daerah susah, jangan sampai ada
yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas, ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian, bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah, dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Selain itu, ia juga mengingatkan kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran, serta menindak tegas pihak yang memanfaatkan situasi bencana. Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang memilih pergi umroh saat wilayah Aceh dilanda banjir adalah kesalahan fatal. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan tindakan fatal saat melakukan umroh di tengah situasi bencana melanda wilayah Aceh. Bima menilai seharusnya kepala daerah melakukan koordinasi langkah-langkah darurat dalam penanganan bencana. Dirinya juga mengatakan Kemendagri telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap siaga menghadapi potensi bencana. Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota, itu kan pemimpin dari Forkopimda. Bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Nah, jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Tegasan saja fatal berarti. Ya. Sebelumnya Bupati Aceh Selatan Mirwan melakukan perjalanan umroh di tengah situasi bencana alam yang terjadi saat ini. Tindakan tersebut menjadi sorotan publik yang dinilai lalai sebagai bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir terjadi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dapur makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi. Program ini menjadi bagian dari implementasi program nasional makan bergizi gratis untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Dapur makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kampung Kadudadap, RT 3 RW 4 Desa Ciput, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi. Peresmian dilakukan oleh anggota DPRD Banten, fraksi Gerindra, Rifki Hermiansyah, serta dihadiri Forkopimkam, Ciput, dan juga tokoh masyarakat setempat. Kepala SPG Insan Mandiri Ilham Fauzi mengatakan dapur MBG ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemenuhan gizi siswa dan juga kelompok rentan di Ciput. Ada 2.359 penerima manfaat yang akan mendapatkan pasokan makanan bergizi setiap hari. Untuk menopang operasional program ini, pihaknya memberdayakan warga lokal. Total ada 50 tenaga kerja yang terlibat, terdiri dari 47 relawan dan 3 staf yang direkrut dari masyarakat sekitar. Penyaluran ke balita serta ibu hamil dan menyusui dilakukan melalui kader posyandu. Para kader juga mendapatkan insentif dari operasional program. Sementara itu, Haji Rahman Firdaus selaku Mitra Yayasan Insan Fastabikul Hayrot menyampaikan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Ciput. Selain meningkatkan pemenuhan gizi, masyarakat operasional dapur MBG juga memberdayakan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung keberlanjutan program tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana aksi pencurian dengan modus serempetan palsu terjadi di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat pada Jumat siang 5 Desember 2025. Komplotan yang diduga terdiri dari lebih dari 2 orang ini mengambil tas berisi dokumen proyek penting dari mobil korban saat mengaku sepeda motornya diserempet. Pencurian tas milik pengemudi mobil terjadi di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat pada Jumat siang 5 Desember 2025. Peristiwa terjadi pukul 12:36 waktu Indonesia Barat hingga 12:40 waktu Indonesia Barat. Usai korban melakukan sholat Jumat dan melintas di lokasi. Saat itu korban diberhentikan sejumlah pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menuduhnya telah menyerempet sepeda motor pelaku. Menurut kesaksian keluarga korban, kejadian itu terjadi begitu cepat. Seorang pelaku yang diduga membuntuti korban tiba-tiba memberhentikan mobil korban dengan tuduhan telah menyerempet pelaku.
Di saat bersamaan saat mobil menepi di pinggir jalan, pelaku lain membuka pintu penumpang sebelah samping korban yang terdapat tas korban kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Dokumen-dokumen yang digasak pelaku diketahui adalah data operasional dari proyek penting yang dipercaya menjadi sasaran utama pelaku. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian melakukan penyelidikan. Kapolsek Jakarta Pusat Kompol Rudi Kusuma menegaskan bahwa modus pencurian serempatan palsu ini merupakan taktik yang sedang marak digunakan oleh komplotan pencurian di beberapa kawasan Jakarta. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian materi sebesar 50 juta rupiah akibat kehilangan dokumen yang digasak pelaku. Aulia Hafanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang diselenggarakan Partai Gerindra di Jakarta. Mensos memberikan apresiasi terhadap komitmen Gerindra yang secara konsisten memperjuangkan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Acara peringatan Hari Disabilitas Internasional diisi dengan pameran karya serta hasil pemberdayaan penyandang disabilitas yang selama ini berada dalam program pembinaan Gerindra. Partai Gerindra telah menggelar peringatan ini secara rutin sejak 2014 sebagai upaya meningkatkan perlindungan, aksesibilitas, dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut mengapresiasi Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, dan Partai Gerindra yang dinilai konsisten memperjuangkan hak penyandang disabilitas sejak lama. Tak hanya itu, Mensos menyebut Gerindra juga telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa acara peringatan Hari Disabilitas Internasional sebagai momen untuk mendorong komitmen bersama dalam memberikan perlindungan, akses sosial, serta pemberdayaan yang lebih kuat bagi penyandang disabilitas. Ya, pertama saya mau apresiasi Pak Hasim Joyo Hadikusumo beserta Partai Gerindra yang selama ini selalu berjuang terus-menerus agar para penyandang disabilitas dapat perlindungan dan jaminan sosial, dapat juga program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Beliau merintis perjuangannya ini jauh sebelum Undang-Undang Nomor 16 itu, tahun 2016 itu terbit. Jadi beliau termasuk ikut berjuang lahirnya Undang-Undang Nomor 16 itu. Sampai sekarang, hari ini, Hari Peringatan Disabilitas Internasional tahun 2025 yang ke-11 loh ya. Yang ke-11 berarti Partai Gerindra sejak tahun berapa itu? 2014 sudah secara rutin menyelenggarakan peringatan Hari Disabilitas seperti ini. Sekaligus beliau mengundang seluruh organisasi penyandang disabilitas yang telah mengikuti proses pemberdayaan. Maka acara ini tidak hanya seremoni, tapi juga ditampilkan karya-karya penyandang disabilitas. Yang kita tahu setiap tahun itu terus meningkat kualitasnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Akses warga di Sukabumi yang terputus akibat jembatan hanyut dipulihkan kembali melalui pembangunan jembatan gantung sepanjang 80 meter oleh prajurit TNI. Jembatan gantung darurat tersebut dibangun untuk menghubungkan kembali dua kampung yang terpisah dan pemulihan aktivitas masyarakat. TNI terus mempercepat pembangunan jembatan gantung darurat sepanjang 80 meter di Desa Sirnasari, Surade, Sukabumi, Jawa Barat. Pembangunan jembatan gantung darurat menjadi prioritas karena merupakan satu-satunya akses warga setelah jembatan lama terputus diterjang banjir. Kepala Badan Logistik TNI Maijen TNI Lin Nofrianto meninjau langsung proses pengerjaan untuk memastikan material, peralatan, dan keselamatan personil berjalan sesuai standar. Lin Nofrianto menegaskan TNI berkomitmen menyelesaikan pembangunan secepat mungkin agar mobilitas warga antar kampung termasuk akses sekolah dan pasar dapat kembali normal. Pembangunan jembatan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Jembatan ini adalah perintah langsung dari Bapak Panglima TNI yang dibangun di desa yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wularan dengan Surade. Ini sangat penting karena apa? Kemarin sudah ada jembatan di sini, namun dengan arus yang besar putus, dan yang sangat nilai ekonomisnya yang kita butuhkan adalah banyaknya anak-anak kita yang melaksanakan pendidikan melintasi jembatan ini
harus melepas sepatu, juga ibu-ibu yang melaksanakan mau berobat juga menjadikan kendala. Makanya melihat nilai ekonomi inilah kami diperintah dari Bapak Panglima TNI untuk melaksanakan pembangunan. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana seorang pelajar tewas di tempat dan seorang pelajar lainnya luka berat usai diserempet dan terlindas bus pariwisata di Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat 5 Desember 2025. Peristiwa kecelakaan ini terekam kamera CCTV. Muhammad Amar, 16 tahun, seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi usai diserempet dan terlindas bus pariwisata di Jalan Trans Sulawesi Poros Limbung Takalar, Kecamatan Baje, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban yang masih berstatus pelajar SMA ini tewas akibat luka berat pada bagian kepala. Tidak hanya Amar, Irham 16 tahun yang diboncengi Amar mengalami luka berat dan juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Isak tangis pecah saat keluarga korban mendatangi lokasi untuk melihat korban yang tengah dievakuasi petugas kepolisian. Kanit Gakum Satlantas Polres Goa Ibda Heri Siswanto mengatakan kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang ditumpangi kedua korban melaju dari arah Bajang menuju Sunggu Minasa. Namun di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju bus pariwisata dan menyerempet motor korban hingga terjatuh. Korban kemudian terpental masuk ke kolong ban dan juga terlindas. Kendaraan mikrobus dengan sebuah sepeda motor. Ada korban, Pak? Untuk korban ada satu orang tadi meninggal dunia di TKP dan satunya dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kedua korban itu pengendara sepeda motor, jadi yang satunya meninggal di TKP, kita evakuasi ke rumah sakit. Untuk yang satunya sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Korban pelajar atau apa? Untuk pelajar itu betul pelajar. Pelajar. Kronologi sampai terjadi kecelakaan itu bagaimana? Untuk kronologi sementara itu sebuah mikrobus dari arah Kabupaten Goa menuju ke Kabupaten Takalar, dan sepeda motor dari arah Kabupaten Takalar menuju ke Kabupaten Goa. Dia ditabrak atau mana motor? Dari hasil penyelidikan yaitu ada sentuhan antara sepeda motor dengan kendaraan bus tersebut. Untuk hasil dari pemeriksaan tadi, betul korban yang meninggal dunia ada cedera di bagian kepala. Usai kecelakaan, mobil bus dan juga sepeda motor korban disita petugas sebagai barang bukti, sementara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan polisi juga masih langsung untuk mengamankan sopir bus untuk diperiksa di ruang unit Gakum Satlantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya terkait peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Redaksi. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kita lanjutkan, di mana akibat ketahuan mencuri sepeda motor, seorang begal babak belur dihakimi warga di Jalan Sultan Mansur, Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal pelaku terekam kamera CCTV. Aksi begal menggunakan celurit kembali terjadi di Jalan Sultan Mansur, Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun kali ini aksi pelaku begal gagal dan berakhir dengan babak belur. Pelaku yang tengah membegal korban bernama Arfan tertangkap warga saat korban berteriak dan melawan aksi pelaku. Pelaku kemudian ditangkap warga saat berusaha kabur dan dihakimi tanpa ampun. Setelah babak belur, pelaku juga lalu diserahkan ke Polsek Ilir Barat 2, Palembang. Kapolsek Ilir Barat 2, Kompol Fauzi Soleh, mengatakan bahwa aksi pembegalan terjadi menjelang ibadah subuh. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara
cara meminta korban yang sebagai ojek pangkalan untuk mengantarkan pelaku ke suatu tempat. Namun di tengah jalan pelaku meminta korban menyerahkan motornya. Jadi pelaku ini kita amankan percobaan begal menggunakan senjata tajam. Alhamdulillah bisa kita amankan dan patroli operasional kita dan patroli. Nah, arahan pimpinan kita subuh pergerakan patroli ini diperbanyak karena curanmor begal terjadi pada subuh hari. Alhamdulillah dengan kecepatan kita pelaku tidak terjadi curas dan bisa kita amankan. Diamankan barang bukti apa saja, Pak? Barang bukti yang kita amankan 1 buah celurit gagang kayu warna hitam, kemudian kaos yang dipakainya dan celana warna hijau yang dipakainya waktu melakukan percobaan curang. Menurut keterangan dia, dari KM12 dia nyetop ojek, bukan dari online, tapi ojek yang menawarkan ojek pengkolan. Kemudian dinaikinnya dia minta antar di daerah Sultan Mansur. Kemudian di situ dia ngomong dengan tukang ojeknya, saya pinjam dulu motor kamu, tapi tukang ojek nggak mau. Dia mengeluarkan sajam dan langsung dikeroyok massa. Pelaku bernama Revi Andika, warga Perumnas Talang Kelapa, Blok 3 RT 20, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap dengan barang bukti celurit yang digunakan saat beraksi, dan saat ini korban tengah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polda Banten mengamankan 8 orang pelaku penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah di Banten. Alat berat dan perlengkapan tambang emas yang diduga bahan berbahaya diamankan sebagai barang bukti. Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten bersama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten menindaklanjuti sedikitnya 10 laporan masyarakat terkait tambang ilegal di berbagai wilayah. Dari laporan tersebut, penyidik mengungkap 5 kasus galian C tanpa izin serta 5 lokasi penambangan emas ilegal. Sejumlah titik tambang itu berada di Kabupaten Tangerang, Jalan Lingkar Macak dan Rangkas di Kabupaten Lebak, hingga area penambangan emas di Siti Mulia, Kabupaten Lebak. Seluruh aktivitas tambang ini tidak memiliki izin serta beroperasi di luar zona yang diperbolehkan. Dari penggerbekan ini, petugas juga mengamankan 8 orang pelaku dan barang bukti, diantaranya 8 unit ekskavator, surat penjualan material, uang tunai 3,5 juta rupiah, karung berisi batuan tambang, serta 42 tabung gelundung untuk memproses emas. Selain itu, petugas juga menemukan dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida yang digunakan untuk ekstraksi emas secara ilegal. Kerusakan lahan akibat kegiatan ini diperkirakan mencapai 50 hektar dengan potensi kerugian negara sekitar 1 miliar rupiah. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi mengingat luasnya wilayah hukum Polda Banten yang tidak sebanding dengan jumlah personil. Pengungkapan kasus ini sebagai tindak lanjut apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden, terutama melakukan tindakan tegas terhadap praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan ilegal, terutama illegal mining, baik galian C, emas, maupun illegal mining lainnya, ya, pasir Cikuasa dan lain-lain itu yang ilegal. Dari komitmen kita Polda Banten dan Polres jajaran Polda Banten, kita akan tindak tegas. Sementara Kepala Dinas SDM Ari James Faradi mengaku bahwa maraknya tambang ilegal terjadi karena belum adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat atau IPR dari Kementerian SDM. Sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah diusulkan dan saat ini masih menunggu keputusan Menteri. Dari yang tadinya menambang menjadi sektor yang lainnya. Terus kalau misalkan ada aja yang ingin menambang, kita akan siapkan wilayah pertambangan rakyatnya setelah ditetapkan oleh Menteri. Tapi kita akan melihat kembali lagi 4 aspek yang sudah kita keluarkan izinnya, dari aspek kewilayahan, administrasi yang pertama, aspek kewilayahan, aspek teknik lingkungan, dan terakhir aspek finansialnya. Kita akan lihat. Dan semua itu akan kita periksa. Dengan penindakan ini, Polda Banten dengan tegas berkomitmen memberantas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan juga merugikan negara, sekaligus membuka ruang bagi pertambangan rakyat yang legal dan ramah lingkungan. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan serta menyapa pengungsi terdampak bencana hidrometeorologi di PD Jaya Aceh. Tak hanya itu, Kofifa juga turut memastikan pengiriman relawan medis dan obat-obatan segera dilakukan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Pidijaya, Sibral Malashi, menemui para pengungsi yang terdampak musibah hidrometeorologi di Gedung Serbaguna TGK Cikpante, Kulima, Pidijaya, Aceh. Dalam pertemuan tersebut, ia menyapa dan berbincang dengan para pengungsi untuk menguatkan mental mereka. Dari dialog yang dilakukan, banyak pengungsi yang membutuhkan layanan kesehatan. Hal tersebut langsung direspon oleh Khofifah dengan memastikan Pemprov Jatim akan segera mengirim tim medis dan obat-obatan ke Pidijaya. Ia menyebut 1 dari 5 truk yang membawa bantuan logistik dari Jatim diarahkan langsung ke Pidijaya. Khofifah juga menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh yang mengakibatkan puluhan jiwa meninggal dunia, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Pidijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puncak rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 diikuti ribuan penyandang disabilitas dengan menggelar jalan sehat atau fun walk di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, para penyandang disabilitas turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Lebih dari 5.000 disabilitas ikut meramaikan kegiatan Jalan Sehat atau Fun Walk yang digelar Kementerian Sosial di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Meski di tengah keterbatasan yang dimiliki, namun hal itu tak menyurutkan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan Fun Walk tersebut. Selain turut melakukan doa bersama untuk masyarakat terdampak bencana, kelompok disabilitas tersebut turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengapresiasi serta berterima kasih kepada kelompok disabilitas yang ikut serta membantu dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Ya, karena kita semua tahu ya bahwa kita sedang menghadapi musibah ya, musibah banjir ya, terutama yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, kemudian di Sumatera Barat gitu loh. Dan saya sejak awal ya sudah meminta supaya semua bersinergi, semua bergotong royong ya untuk mendukung, untuk kemudian memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir yang ada di 3 provinsi itu. Tidak juga kita juga meminta kepada kelompok-kelompok disabilitas untuk ikut membantu ya, ikut membantu bergotong royong. Dan pada hari ini tadi sudah saya sampaikan dari sumbangan-sumbangan yang dilakukan di dalam kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional sudah terkumpul ya, tadi kurang lebih 200 juta lebih. Nanti tentunya akan kita salurkan ya sumbangan tersebut kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas segala partisipasinya, terutama dari saudara-saudara kita disabilitas yang sudah memberikan dukungan, yang sudah memberikan support, dan itu tentunya akan memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah bencana. Sumbangan tersebut nantinya akan langsung disalurkan pihak Kemensos kepada masyarakat terdampak di Pulau Sumatera hingga Aceh. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Jembatan penghubung 2 desa di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten hilang tersapu luapan air Sungai Cipanas pada Minggu 7 Desember 2025. Akibatnya pemirsa, akses jalan warga terputus dan 2 desa terisolir. Luapan Sungai Cipanas memutus akses warga di Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan kayu sekaligus jalur penghubung antar kampung hilang tergerus arus yang tiba-tiba meningkat. Jembatan sementara ini sebenarnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Warga terpaksa membuatnya setelah jembatan utama yang ambruk berbulan-bulan lalu tak kunjung dibangun kembali oleh pihak pemerintah. Akibatnya aktivitas warga terhenti total. Bahkan sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah tidak bisa menyeberang.
Salah satunya Ayu Lestari, siswa SMK yang hanya bisa menunggu tanpa tahu kapan akses terbuka kembali. Ini mau kemana rencana? Terus gimana ini dengan keadaan saat ini dengan kondisi banjir? Bisa pulang, Pak. Ini sering dirasakan sama anak-anak sekolah ya? Pas dibangun gitu, Pak. Jembatannya banjir. Situasi ini juga mendapat perhatian dari Danramil 0116 Cikesik, Kapten Infranti Purgiarto, yang meninjau langsung lokasi jembatan hilang. Menurutnya pembangunan jembatan permanen harus segera direalisasikan oleh dinas terkait, mengingat jembatan ini adalah akses utama masyarakat setempat. Pertama yang perlu kita sampaikan, ini memang benar-benar darurat. Ini tidak bisa dilewatin, baik itu masyarakat sendiri, anak sekolah sendiri. Mau nggak mau anak sekolah, masyarakat harus bermalam di Desa Cikadodong, tidak bisa melintas. Karena sekarang jangankan jembatan yang permanen, jembatan darurat itu sudah hilang, tidak bisa dilewatin lagi. Mau nggak mau, kalau nanti sudah turun air, kita harus buatkan jembatan darurat kembali sambil menunggu perbaikan jembatan yang permanen. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian banjir ini, yang terakhir ini, mudah-mudahan pejabat terkait bisa secepatnya menjalankan kegiatan pembangunan jembatan yang permanen. Tak hanya menghanyutkan jembatan, luapan sungai Cipaas juga merendam satu rumah warga yang berada dekat aliran sungai. Karena tanpa jembatan, akses warga terputus dan anak-anak terancam terhambat dalam mengejar pendidikan mereka. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Presiden Prabowo Subianto meninjau Tepin Mane, Kabupaten Beren, Aceh untuk memastikan pemulihan pasca bencana berjalan lancar. Kepala negara menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak. Dalam upaya memastikan pemulihan pasca bencana berjalan lancar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Tepin Mane, Kabupaten Beren, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Wilayah ini menjadi titik strategis yang menghubungkan Bener Meriah dan Takengon, sehingga kondisinya krusial bagi pemulihan daerah terdampak. Perhatian utama Prabowo tertuju pada kesejahteraan para petani. Ia memerintahkan perbaikan infrastruktur bendungan dan persawahan menjadi prioritas, sekaligus memastikan penghapusan utang kredit usaha rakyat pertanian bagi para petani, agar mereka tidak terbebani di tengah situasi pasca bencana. Selain itu, Kepala Negara menekankan pentingnya ketersediaan pangan di Aceh dengan menginstruksikan pengiriman cadangan pangan milik pemerintah. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja sama memulihkan kondisi pasca bencana. Berharap kolaborasi ini terus berlangsung demi kepentingan masyarakat. Tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir, hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, tidak bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Force maju. Jadi kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah. Polisi, tentara semua bekerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan komitmen Gerindra terhadap kelompok penyandang disabilitas sudah terbangun sejak Gerindra belum memiliki kekuasaan politik. Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Hashim mengungkapkan komitmen itu telah dilakukan sejak 2013, sejak masa awal partai dibangun.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo hadir dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Di depan ratusan peserta, Hasim menyampaikan bahwa Gerindra sudah memperjuangkan kelompok penyandang disabilitas sejak partai tersebut masih partai kecil di DPR. Hasim menyebut sejak tahun 2013, Gerindra menjadi fraksi yang konsisten dalam merespon permohonan audiensi dari komunitas disabilitas saat partai lain belum memberikan perhatian serius. Lebih lanjut, Hasim menyampaikan bahwa Gerindra didirikan untuk membela kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut tidak pernah berubah saat Gerindra partai di luar pemerintah maupun kini menjadi bagian dari pemerintahan. Waktu itu Gerindra itu partai bocil, partai guram. Nggak diperhitungkan, nggak dianggap remeh. Kita partai ke-8 di DPR, nomor 8. Partai yang termasuk paling kecil. Tapi paling kecil tapi cukup gesit. Yang gesit itu antara lain Ibu Sumaryati Aryoso waktu itu. Kita tepuk tangan. Kalau tidak salah anggota DPR Komisi 8 ya, Bu ya. Waktu itu ya. Itu tahun 2013. Dan kita semua ingat, Partai Gerindra didirikan sebagai partai untuk apa sih? Kita untuk apa sih? Sudah ada banyak partai, sudah 100 partai waktu itu, tahun 2008. Tapi kita didirikan untuk melayani yang tertindas, yang termiskin, yang tertinggal. Itu saya ingat tahun 2008 kita didirikan partai kita untuk membantu rakyat kita yang tertinggal, termiskin, dan tertindas. Saya berjanji dan bersumpah atas nama beliau bahwa Partai Gerindra akan berjuangkan terwujudnya suatu undang-undang disabilitas untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada waktu itu, namanya Undang-Undang Penyandang Cacat. Ini untuk meningkatkan martabat kawan-kawan kita yang dari dunia disabilitas. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Iliza Saudin Jamal turun langsung untuk membantu operasi pasar LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Keberlanjutan distribusi LPG menjadi prioritas utama dalam masa pemulihan pasca bencana. Wali Kota Iliza Saudin Jamal turun langsung membantu operasi pasar LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Banda Aceh pasca bencana yang melanda wilayah ibu kota di Pasar Tani pada Sabtu 6 Desember 2025. Selain di Pasar Tani Lapineng, operasi pasar LPG tersebut juga digelar di 4 lokasi, yaitu kantor Camat Kuta Alam, kantor Camat Meraksa, dan juga kantor Camat Baitur Rahman. Pemerintah Kota Banda Aceh turun langsung mengatur distribusi gas kepada warga agar berjalan tertib dan aman. Wali Kota Iliza mengucapkan terima kasih kepada Pertamina untuk kerja kerasnya dalam penyediaan gas LPG. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam melanjutkan aktivitas sehari-hari secara normal selama masa pemulihan. Iliza juga menegaskan bahwa keberlanjutan distribusi LPG menjadi prioritas utama dalam masa pemulihan pasca bencana. Udah kita tambah kuota pun masyarakat masih antri panjang, tapi sebetulnya banyak juga yang bawa 2 tabung, 3 tabung gitu ya, tapi semua kita batasi, kita atur dengan rapi, jadi sehingga mudah-mudahan hari ini bisa meringankan juga lah beban masyarakat yang memang mereka juga butuh LPG. Dan kita juga tadi malam melihat bahwasanya suplai yang masuk ada sekitar 15 ton dan yang mobil yang keluar sekitar 30 ton. Jadi harapannya yang kemarin tangki yang keluar 30 ton itu bisa segera balik ke Aceh, ke Banda Aceh, sehingga suplai ini nggak akan terjadi kekosongan di tengah masyarakat. Hal ini penting agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan maupun lonjakan harga di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Lumpur banjir yang merendam RSUD Aceh Tamiang saat ini sudah dibersihkan dan rumah sakit itu sudah kembali terang saat malam hari setelah mendapatkan pasokan listrik dari genset yang didatangkan oleh PLN. Kepala BNPB Suharyanto pada Sabtu 6 Desember 2025 meninjau langsung kondisi RSUD Aceh Tamiang dan melihat kondisinya sudah bersih. Genset 100.000 watt di rumah sakit itu juga sudah beroperasi sehingga listrik kembali menyala. Selain RSUD Aceh Tamiang, BNPB juga membawa genset 250.000 watt milik PLN ke Aceh Tengah. Genset seberat 2,8 ton itu diangkut menggunakan helikopter dan genset tersebut dipakai untuk RSUD Aceh Tengah. Dia menargetkan genset itu sudah beroperasi dan listrik di rumah sakit kembali normal. Dari peristiwa ini, korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh mencapai 359 orang. Pemerintah berharap korban yang masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas di Kampung Lautres, Desa Sukalimau, Kalimantan Utara rusak parah akibat derasnya arus sungai. Untuk memulihkan akses masyarakat, Satuan Brimopolda Kaltara mengerahkan tim perbaikan dan membangun kembali jembatan tersebut secara gotong royong bersama warga. Satuan Brimopolda Kalimantan Utara terus mempercepat pembangunan jembatan yang roboh akibat derasnya arus sungai di Kampung Lautres, Desa Sungai Limau, Sebatik Tengah. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas. Setiap hari jembatan tersebut digunakan oleh para siswa, guru, dan juga warga untuk beraktivitas. Pembangunan dimulai dari pembuatan jembatan darurat, pembersihan puing-puing material yang ambruk, hingga pemancangan tiang utama. Proses ini dilaksanakan oleh tim perbaikan jembatan Kompi 2 Batalion B Pelopor bersama masyarakat secara gotong royong. Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi memberikan apresiasi atas dedikasi Brimob yang dinilai hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan jembatan adalah wujud pengabdian Brimob untuk menjamin keselamatan dan kelancaran akses pendidikan. Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivis bentrok dengan polisi di Paris, namun informasinya pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Ruang Redaksi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Ruang Redaksi bersama saya Sally Srekar. Di mana kerusuhan terjadi di depan gedung Folies Bergeret di Paris saat polisi membubarkan aktivis yang mencoba menggagalkan sebuah acara filantropi yang dihadiri miliarder Pierre-Edouard Sterin. Aksi protes itu berujung bentrokan dengan demonstran menyalakan kembang api di atap gedung. Sementara polisi menggunakan gas air mata untuk mengejar dan menangkap mereka. Kerusuhan meletus di depan gedung Folies Bergeret di Paris pada Kamis 4 Desember 2025 malam saat polisi terlibat bentrokan dengan aktivis yang berupaya menggagalkan acara filantropi Night of the Common Good yang digelar oleh miliarder Pierre-Edouard Sterin. Rekaman video memperlihatkan para demonstran menyalakan kembang api di atap gedung musik tersebut, sementara petugas keamanan masuk ke gedung sekitar lokasi untuk mendekati para aktivis dan juga mengejar mereka melalui jalanan. Laporan media setempat menyebut bahwa para aktivis yang berada di atap telah ditangkap setelah bentrokan terjadi. Sebuah aksi demonstrasi berskala besar juga terjadi di sekitar lokasi memaksa aparat untuk memperketat pengawasan dan pengamanan.
Aksi protes ini muncul setelah sejumlah kolektif menuding acara Night of the Common Good menyalurkan dana kepada organisasi kanan jauh dan juga neokolonial di bawah kedok filantropi. Sterling, pendiri Common Good Foundation, juga dikaitkan dengan miliarder Vincent Bolloré, pemilik Police Mercury, dan juga sosok media yang dikenal mendukung politisi nasionalis termasuk Marine Le Pen. Di sisi lain, penyelenggara acara menolak label politisi tersebut, menegaskan bahwa agenda tahunan yang sudah berlangsung sejak 2017 itu murni untuk kepentingan sosial dan terbuka bagi proyek-proyek yang dinilai bermanfaat bagi kepentingan umum. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Israel melakukan serangan terarah ke sebuah bangunan di kota Jabal, Lebanon Selatan dengan alasan menggagalkan upaya Hezbollah untuk kembali beraktivitas di wilayah tersebut. Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah Israel dan Lebanon menggelar pertemuan langsung pertama dalam puluhan tahun di kota Noukura dan di tengah peningkatan peringatan evakuasi terhadap warga sekitar. Militer Israel melancarkan serangan ke sebuah bangunan di JBA, Lebanon Selatan pada Kamis 4 Desember 2025 dengan dalih menggagalkan upaya Hezbollah untuk melanjutkan aktivitasnya di area tersebut. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung dari bangunan yang hancur, sementara tim pertahanan sipil Lebanon berupaya untuk memadamkan api dan membersihkan puing. Juru bicara militer Israel Avichai Adrai sebelumnya menyampaikan bahwa infrastruktur militer Hezbollah di selatan Lebanon akan menjadi sasaran untuk mencegah upaya pembangunan ulang. Melalui akun X miliknya, Adrai juga mengeluarkan peringatan kepada warga di gedung-gedung yang ditandai oleh merah dan di sekitarnya termasuk di desa JBA, Mahrona, Majdal, dan juga Bras. Lembaga Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan itu menghantam bangunan sama yang sebelumnya telah diancam oleh militer Israel. Struktur tersebut berada di tengah permukiman padat penduduk dan hancur total dengan kerusakan parah terhadap rumah-rumah di sekitarnya. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah perundingan langsung yang digelar di Noukura, pertemuan pertama antara Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Sejak gencatan senjata dengan Hezbollah mulai berlaku pada 27 November 2024, Israel telah melancarkan sejumlah serangan ke wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa ada poin dalam usul Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina yang tidak dapat diterima Kremlin. Pernyataan ini menandakan bahwa jalan menuju kesepakatan damai masih panjang di tengah dorongan diplomatik terbaru dari Presiden Donald Trump. Putin mengatakan beberapa elemen rencana Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan status wilayah Ukraina dan jaminan keamanan jangka panjang, masih menjadi batu sandungan. Komentar itu dipublikasikan Kamis setelah pembicaraan selama 5 jam di Kremlin dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, serta menantunya Jared Kushner. Sementara itu, pemerintah Trump mendorong upaya diplomatik terintensi sejak invasi penuh Rusia pada 2022. Namun perbedaan mendasar masih tampil jelas, khususnya soal apakah Ukraina harus menyerahkan wilayah kepada Moskow dan bagaimana menjamin keamanan di masa depan. Witkoff dan Kushner dijadwalkan bertemu delegasi Ukraina yang dipimpin oleh Rustem Umerov pada Kamis di Sally Bay Club, Florida. Namun belum ada konfirmasi apapun terkait jadi atau tidaknya pertemuan tersebut. Putin menyebut diskusinya dengan utusan Amerika Serikat perlu bermanfaat namun merupakan kerja sulit. Ia mengatakan ada usul baru di dalam rencana Amerika Serikat yang perlu dibedah satu persatu. Putin juga menjelaskan bahwa pembahasan di Kremlin merujuk pada dialog sebelumnya, termasuk pertemuan dengan Trump di Alaska pada Agustus. Namun juga disisipi elemen baru yang juga memerlukan pemeriksaan detail. Presiden Trump mengatakan bahwa Witkoff dan juga Kushner pulang dengan keyakinan bahwa Putin ingin mencari jalan damai. Trump menyebut kesan mereka sangat kuat bahwa ia ingin membuat kesepakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Modus beribadah seorang mantan guru SMP di Sulawesi nekat mencuri tas jemaat gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Telepon genggam dan perhiasan senilai 30 juta rupiah raib diambil pelaku. Pria berinisial GK 53 tahun ini tidak berkutik saat ditangkap tim Basar Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat di dalam salah satu minimarket ketika tengah berbelanja. Pelaku ditangkap usai diburu petugas selama 2 pekan atas aksi pencurian tas milik salah satu jemaat yang tengah beribadah di sebuah gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV gereja. Akibat pencurian ini, uang telepon genggam serta perhiasan senilai 30 juta rupiah raib diambil pelaku. Dari hasil video rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku melakukan pencurian seorang diri dengan modus beribadah. Saat melihat tas tergeletak di kursi, pelaku kemudian mengambilnya dan melarikan diri.
Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan pelaku merupakan mantan guru di Sulawesi. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan hidup di Jakarta. Ya, terpantau dari CCTV pelaku berinisial GK ya, berpura-pura menjadi jemaat salah satu gereja di kawasan Tomang, dan ketika korban ingin berniat berdoa dan maju ke altar, ya, pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser tas korban dan langsung menggasak. 2 minggu setelah penyelidikan, kami berhasil mendapat informasi di mana pelaku sedang berada di minimarket salah satu kawasan Tomang. Kemudian tanpa pikir panjang, tim opsnal langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku berinisial GK ke Polsek Grogol Petamburan. Setelah didalami, motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi, ya, di mana pelaku adalah mantan guru yang bekerja di Sulawesi, salah satu daerah Sulawesi, kemudian datang ke Jakarta menjadi guru privat dan mungkin sedang tidak ada job. Dan ketika tidak ada job ini, dengan kebutuhan ekonomi, pelaku melakukan aksinya di salah satu gereja kawasan Tomang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Grogol Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Nigeria mencetak sejarah baru dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja yang menghadirkan pemimpin industri penerbangan dan investor dari berbagai negara. Ajang bergengsi ini menjadi momen penting dalam peringatan 100 tahun penerbangan Nigeria dan juga sekaligus menegaskan posisi negara tersebut sebagai pemimpin standar aviasi di Afrika. Nigeria menciptakan tonggak bersejarah dalam industri penerbangan dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja. Rekaman video menunjukkan pasukan angkatan udara Nigeria melakukan defile serta berbagai pesawat dipamerkan untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung juga terlihat mendatangi stand berbagai perusahaan aviation yang juga menampilkan teknologi terkini di sekitar penerbangan. Sekretaris Pemerintah Federasi Nigeria, George Akume, menegaskan bahwa Nigeria saat ini menempati peringkat pertama di Afrika untuk kepatuhan terhadap standar aviation internasional. Sementara itu, Menteri Perhubungan Udara Festus Keyamo menyatakan bahwa ini menandai pertama kalinya Nigeria bergabung dalam deretan negara penyelenggara airshow ternama di dunia. CEO Nigeria International Airshow, Bria Okonko, menyoroti bahwa potensi sektor aviation dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghubungkan orang dan pasar di wilayah Afrika. Okonko juga menegaskan bahwa Nigeria siap memimpin Afrika menuju era baru aviation berkelanjutan, manufaktur maju dan juga inovasi dirgantara. Sektor penerbangan dan transportasi udara saat ini menyumbang lebih dari $55 miliar untuk perekonomian Afrika. Perhelatan selama 3 hari dari 2 hingga 4 Desember 2025 ini menjadi bagian utama perayaan 100 tahun penerbangan di Nigeria, menandai seabad sejak pesawat pertama mendarat di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk mempercepat pemulihan akses jalan yang terputus di wilayah Sumatera Barat, TNI AD mengerahkan tim ZENI untuk melakukan perbaikan di titik-titik yang kritis. Sebanyak 20 prajurit Denzipur 2 Pasupati diberangkatkan ke Solok dan Pasaman Barat, membawa komponen jembatan Bailey untuk membuka kembali akses dan juga memperlancar distribusi bantuan. Sebanyak 20 prajurit ZENI dari Denzipur 2 Pasupati telah diberangkatkan menuju Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat. Tim tersebut ditugaskan menangani pembangunan jembatan Bailey di Sawah Sudiuk Solok di bawah pimpinan Letda Zizon Saragi, serta jembatan Sikabau di Pasaman Barat dipimpin Letda Sizucha pada 7 Desember 2025. Perbaikan 2 akses utama ini menjadi prioritas karena memutus jalur mobilitas warga serta menghambat pendistribusian bantuan darurat. Tim ZENI yang dikerahkan membawa beragam komponen jembatan Bailey untuk memastikan pembangunan dapat dilaksanakan segera agar akses penghubung antar wilayah kembali terbuka. Adapun TNI menegaskan dukungan pemulihan infrastruktur akan terus dilakukan hingga seluruh jalan dan jembatan yang terputus dapat dipulihkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan ada informasi menarik pemirsa di tengah-tengah bencana di mana Presiden RI Prabowo Subianto mencicipi sepiring masakan ikan tongkol di dapur posko pengungsian bencana Desa Balai Panah Aceh. Presiden ingin memastikan kualitas dan juga kecukupan gizi makanan bagi masyarakat.
Presiden RI Prabowo Subianto sempat sepiring masakan ikan tongkol di dapur pengungsian guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi para warga di posko pengungsian bencana Desa Balepana, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Usai menyapa warga, Prabowo melihat langsung proses memasak dan kemudian meminta izin kepada juru masak di tenda untuk mencoba hidangan yang dimasak untuk masak siang. Ibu-ibu yang menjadi salah satu juru masak kemudian menyendokkan satu piring berisikan menu ikan tongkol untuk dicicipi oleh Prabowo. Setelah mencicipi masakan tersebut, Prabowo sempat melontarkan cita rasa masakan ikan tongkol yang pedas tersebut. Di momen yang sama, petugas dapur lainnya yang juga ibu-ibu berinteraksi langsung dengan Prabowo saat mencicipi hasil menu masakannya. Ini apa itu? Ikan tongkol, Pak. Ikan tongkol. Ya, apa Pak? Kami datang di bandanya, Pak. Enak ya? Di setiap kesempatan meninjau dapur pengungsian, Prabowo kerap mengunjungi dapur guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya cukup, tetapi juga layak dan bergizi. Dari Aceh, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana cabang olahraga piring terbang tampil untuk pertama kalinya secara resmi di SEA Games 2025 di Thailand. Indonesia mengirim 18 atlet dan 4 ofisial dengan target meraih prestasi maksimal pada debut internasional ini. Cabang olahraga piring terbang atau Flying Disc untuk pertama kalinya secara resmi dipertandingkan di SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand. Ketua Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia, Randi Tulus, menyebut tahun ini sebagai momentum bersejarah karena olahraga tersebut tampil sebagai cabur demonstrasi. Indonesia akan mengirim 18 atlet dan 4 ofisial untuk debut internasional ini dengan target tampil maksimal. Tim terdiri dari pemain yang berasal dari berbagai daerah, mulai Jakarta, Bali, Papua, hingga pemain Indonesia yang berbasis di luar negeri yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyatuan strategi. Randi menjelaskan bahwa piring terbang adalah olahraga beregu dengan format 7 melawan 7. Meskipun bukan olahraga baru di Indonesia, perkembangan komunitas sempat terbatas karena sebagian besar pemain berasal dari sekolah internasional. Dan karena ini pertama kali, jadi SEA Games tahun ini jadi cabang olahraga demonstrasi. Tahun 2018-19 kita mulai banyak merekrut pemain-pemain lokal. Strategi kami di tahun ini itu kami masuk di beberapa sekolah-sekolah swasta, sekolah lokal, gitu ya, swasta negeri. Ada di beberapa region, kami mencoba untuk melebarkan komunitas terlebih dahulu. Yang saat ini fokus kami ada banyak yang di Jogja, gitu ya, kita udah masuk ke sekolah-sekolah university, gitu ya. Next in the 2026, gitu ya, kami akan fokus lagi, tambah banyak lagi regionnya di mana, kemudian sekolah-sekolah mana aja yang kita tuju, gitu. Jadi kita akan masuk ke atlet-atlet mudanya gitu ya, karena itu yang sekarang ini berkembang di negara-negara tetangga yang sudah sangat maju. Untuk SEA Games kita akan berapa orang yang akan berangkat, targetnya Targetnya apa, juga berapa gitu. di sini? Okay. Persiapannya gimana? Yes, kita yang akan berangkat atlet total 18 dengan official 4, jadi akan ada 22 gitu ya. Target tentu kita pengen juara gitu ya, tapi persiapannya itu harus sangat keras gitu ya, sehingga kami setiap hari dalam seminggu itu ada 3-4 kali latihan gitu ya, di softball, di GBK gitu ya. Dan ini nggak cuma aja di Jakarta, karena kami atletnya tersebar, ada yang di Jakarta region, ada yang di Bali base gitu ya, ada yang di Papua bahkan, dan setengah dari 18 pemain itu tadi itu ada di luar negeri gitu, tapi Indonesian gitu. Menyatukannya gimana nih? Nah, menyatukannya lewat meetings, lewat materi trainingnya tuh disamakan gitu, sehingga mereka bisa meresapi apa yang memang tim latih gitu ya, fokusin gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Redaksi. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.